Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan saya Ikada. Pada kesempatan hari ini saya akan mensimulasikan tentang tata laksana pada perdarahan pada kehamilan muda. Baik, setelah kita mempersiapkan alat-alat, nanti ya seperti ini alat-alatnya. Ada beberapa yang harus kita siapkan. Lalu kita masuk ke perkenalan kepada pasien. Jadi kita terima pasien dan pendamping dengan baik. Jangan lupa 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Bidan Ikada yang bertugas pada pagi hari ini. Ada yang bisa dibantu Ibu? Kita tanya dengan Ibu siapa, kita tanyakan namanya, kita tanyakan identitasnya. Jika diperlukan, kita bisa melihat buku KIA dari Ibu tersebut. Boleh izin Bu, saya lihat buku KIA-nya ya. Nah, setelah itu kita kaji alasan kedatangan klien Ibu. Mohon izin, Ibu di sini ada keluhan apa datang kemari. Nah, saat Ibu mengatakan bahwa ia mengalami perdarahan, kita cross check ulang. Ibu itu sudah mengeluarkan darah sejak kapan? Sejak jam berapa? Lalu bagaimana warna darahnya? Apakah merah segar, merah kehitaman? Lalu jumlahnya? Apakah sebanyak apa? Apa satu softtek? Apa lebih dari satu softtek? Apa hanya setengah softtek? Ya. Lalu kita kaji juga konsistensinya. Apakah hanya darah saja atau ada gumpalan-gumpalan darah atau gumpalan seperti anggur? Lalu kita tanya, apakah Ibu merasakan mulas? Ya. Terus kalaupun merasakan mulasnya itu sejak kapan, teratur atau tidak, kuat atau lemah mulasnya itu. Baik, setelah kita sudah tanyakan semua, kita bisa mempersilahkan Ibu untuk berbaring di tempat tidur. Nah, sekarang saya akan mempersiapkan diri memakai APD, celemek, dan juga mencuci tangan, serta memakai handscoon. Baik, setelah tadi persiapan diri menggunakan APD, skort, dan juga mencuci tangan, lalu saya memakai handscoon. Sekarang kita akan memeriksa dulu tanda-tanda vital Ibu ya. Permisi Ibu, saya cek dulu ya tekanan darahnya. Nanti saya juga cek nadi, suhu, dan pernafasan. Mohon izin Ibu, coba dibuka ya ketiaknya. Pasang dulu suhunya. Permisi, saya cek dulu tangannya ya. Ya, tekanan darah Ibu normal ya, 120/80 mm Hg. Tadi suhunya juga sudah berbunyi. Saya cek dulu ya Bu. Permisi Ibu, suhunya juga normal, 37,0 derajat Celcius. Kita bisa pakai alkohol swab untuk membersihkan. Lalu kita cek nadi dan juga pernafasan Ibu. Nadinya normal ya Ibu, 78 kali per menit, dan pernafasannya juga normal, 20 kali per menit. Baik Ibu, selanjutnya saya akan memeriksa muka Ibu. Permisi ya Ibu. Mukanya kita lihat apakah ada pucat atau tidak. Lalu kita cek ada udem atau tidak. Ibu mohon izin, saya akan melihat matanya. Kita cek skleranya putih atau kekuningan, dan juga konjungtivanya merah muda atau malah pucat. Ibu, berikutnya saya mohon izin untuk memeriksa bagian perut Ibu ya. Permisi ya Bu. Dibuka dulu perutnya, saya mohon izin membuka perut Ibu. Lalu kita inspeksi dulu apakah ada bekas luka operasi, linea, baik nigra maupun alba. Setelah itu, pada kehamilan muda, kita bisa cek TFU-nya sudah berapa ya. Oh, di sini saya meraba
di 3 jari di bawah pusat ya. Lalu kita raba apakah ada kontraksi pada perut ibu. Kalau ada kontraksi berapa lama, kekuatannya seperti apa, kuat atau lemah. Setelah itu kita bisa juga mendengarkan detak jantung dari janin ya. Bisa menggunakan lenek ataupun Doppler. Kita cek dulu apakah terdengar detak jantung janinnya ya. Kalau terdengar berapa kali per menit, kalau sudah tidak terdengar kita bisa nanti konfirmasi lebih lanjut. Setelah itu ibu mohon izin saya mengecek dulu ya Bu alat kelamin ibu. Sekarang saya akan mempersiapkan alat dulu. Mohon ibu membuka celananya ya. Baik, saat kita akan melakukan pemeriksaan pada genitalia ibu, kita pastikan dulu alat-alat sudah terpasang, ada perlak, lalu ada kom berisi kapas DTT, lalu ada yang spekulo dan juga jempol. Setelah itu pastikan kita sudah menggunakan handscoon yang steril ya teman-teman. Setelah cuci tangan, kita menggunakan handscoon steril, lalu kita lakukan full hygiene dengan 6 kapas dulu. Labia mayora terjauh, labia mayora terdekat. Kita buka labia minora terjauh, labia minora terdekat, clitoris sampai perineum, perineum sampai anus. Setelah itu kita cek apakah ada perdarahan yang keluar, warnanya seperti apa, konsistensi, jumlahnya. Setelah itu kita tidak boleh melakukan pemeriksaan vaginalosi atau fetis. Jadi kita akan melakukan pemeriksaan spekulo untuk melihat apakah ada pembukaan atau tidak. Ibu, saya akan memasukkan alat spekulum ke dalam alat kelamin ibu, vagina ibu. Mohon ibu tarik nafas dari hidung, buangnya di mulut ya. Sedikit tidak nyaman ibu, tarik nafas dari hidung, buangnya di mulut. Setelah itu kita mengecek apakah mulut rahim terbuka atau tertutup, apakah ada perdarahan aktif atau tidak, lalu apakah sudah ada jaringan yang keluar atau tidak. Ya. Setelah itu kita bisa copot. Ibu, sekarang saya akan mengeluarkan alatnya, spekulumnya. Ibu tarik nafas dari hidung, buangnya di mulut. Ya, saya keluarkan ya Bu, tarik nafas dari hidung, buangnya di mulut. Setelah itu kita bereskan alat-alat dulu, baru nanti kita konfirmasi hasil pemeriksaan kepada Ibu. Ya, baik, setelah kita melakukan pemeriksaan pada bagian genitalia, lalu kita memasukkan alat-alat yang sudah kita pakai ke dalam larutan klorin, kita lepaskan handscoon ke dalam larutan klorin, dan jangan lupa cuci tangan 6 langkah. Berikutnya, kita beritahukan kondisi klien kepada klien dan juga keluarga. Ya, apabila klien mengalami abortus insipiens, maka kita memberitahukan pasien bahwa berdasarkan keluhan ada mulas yang kuat dan juga belum terlalu sering, lalu besarnya uterus masih sesuai dengan usia kehamilan, serta belum ada jaringan yang keluar dan juga belum ada pembukaan pada mulut rahim, sehingga ibu mengalami abortus imminens. Sedangkan apabila ibu mengalami abortus incomplete, maka apabila ibu mengeluh mulas yang sangat hebat, lalu besarnya uterus sudah tidak sesuai dengan usia kehamilan, ada perdarahan yang jumlahnya bisa dari sedikit sampai dengan banyak, dan saat kita cek di genitalianya, ostium uterinya terbuka serta ada jaringan yang keluar. Nah, apabila pasien mengalami mola hidosa, berarti didapatkan apabila hasil pemeriksaan kita didapatkan bahwa pasien mengeluh mengeluarkan darah dari sedikit sampai banyak, TF-nya tidak sesuai dengan usia kehamilan, biasanya lebih besar, lalu tidak ditemukan DJJ dan juga balotemen pada pemeriksaan di perut. Lalu pada pengeluaran pervaginam didapatkan adalah pengeluaran perdarahan pervaginam disertai juga dengan gelembung-gelembung mola seperti anggur. Apabila pasien mengalami kehamilan ektopik terganggu, itu jika hasil pemeriksaannya didapatkan ibu mengeluh nyeri dan juga mulas yang hebat di perut menjalar sampai dengan ke bahu. Lalu pasien juga bisa mengalami pingsan dan shock. TFU-nya biasanya tidak sesuai dengan usia kehamilan, ada perdarahan pervaginam berwarna merah kecoklatan dan juga jumlahnya banyak. Baik, ya, poin berikutnya setelah kita memberitahukan hasil pemeriksaan kita kepada ibu, diagnosis kita kepada ibu dan keluarga, kita jangan lupa memberikan support kepada ibu bahwa ibu dalam posisi yang
membutuhkan penanganan lebih lanjut ke rumah sakit, sehingga dibutuhkan rujukan segera. Bagaimana Ibu dan Bapak, apa setuju? Jika setuju, silahkan tanda tangan ya di inform consent. Lalu berikan dukungan, jangan khawatir, saya akan ikut serta merujuk Ibu ke rumah sakit ya. Tetapi sebelum merujuk, saya akan memasang infus dulu Bu, Pak. Apa Bapak dan Ibu setuju? Ya, jika pasien setuju, jangan lupa tanda tangan di lembar inform consent. Sekarang saya akan mempersiapkan diri dulu ya. Ya, baik. Berikutnya kita masuk ke pemasangan infus. Jangan lupa kita sudah memproteksi diri kita menggunakan handscoon bersih. Nah, ini kita akan menggunakan cairan RL ya. Yang akan dipakai ke Ibu, kita bisa taruh dulu di tiang infus. Berikutnya adalah kita membuka selang infus. Setelah itu kita jangan lupa mengunci. Setelah itu kita bisa masukkan ini. Kita isi. Kita alirkan dulu cairan infus melalui selang infus. Ya, kalau sudah mengalir dan tidak ada cairan, kita lihat di tangan Ibu di mana posisi yang memungkinkan untuk dipasang infus. Ibu bisa tolong genggam ya. Ya, berarti di sekitar sini kita bisa pasang tourniquet dulu. Mohon izin ya Bu, tolong diangkat tangannya. Setelah itu kita jangan lupa menggunakan alcohol swab. Jangan lupa digenggam tangan Ibu. Kita desinfektan. Kita buka abuketnya. Setelah itu kita pastikan lubang jarum menghadap ke arah atas. Nah, setelah itu kita bisa pasang infus. Ibu tarik nafas dari hidung, buangnya di mulut ya. Ya, kita bisa masukkan sedikit. Kita buka dulu. Kita tarik jarumnya. Pastikan darah sudah masuk. Ya, kita bisa dorong pelan-pelan. Kalau sudah, kita bisa copot tourniquet. Kita ambil. Kita jangan lupa menekan ya. Dan pasang. Setelah itu kita bisa alirkan untuk mengecek apakah pemasangan itu sudah lancar atau tidak. Ya, sudah. Kita bisa klaim dulu, kita fiksasi. Setelah infus terpasang, kita lakukan rujukan pasien ke rumah sakit dan dekontaminasi alat. Lalu jangan lupa dokumentasi.